terus nanti untuk isinya nanti Nisa minta tolong share ke teman-teman ya di grup, fotoin aja isinya. Jadi yang lain bisa nyalin, masukin ke Excel-nya masing-masing ya. Nanti yang disalin yang untuk working paper-nya aja. Jadi kalau instruksinya share aja, nggak perlu kalian salin untuk dibaca. Yang kasus audit ya, Bu? Ya, yang instruksi umum dan persiapan kasus audit. Ya, coba baca. Gantian aja ya kalau misalnya nanti Nisa pegel. Gantian. Ya, Bu. Ini banyak kok, Bu, di sini ada Dava, ada Sinta, banyak, Bu. Tenang, Bu. Oke. Kasus audit. Kameranya ya biar saya lihat. Bu, saya pakai HP sebentar. Mari kita buka. Semuanya juga nyalain kameranya ya. Ya, ya, Bu. Ya. Kasus audit. Instruksi kasus audit PT Subus merupakan prinsip dasar audit pada perusahaan. Kasus ini dibuat untuk memperkenalkan prinsip audit, prosedur, dan kertas kerja pemeriksaan secara keseluruhan sampai dengan penyelesaian audit. Masalah yang dihadapi. Modul 1 perencanaan audit, audit planning, dan kuesioner pengendalian internal. Modul 2 pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Modul 3 pemeriksaan atas siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Modul 4 pemeriksaan atas kas dan setara kas. Modul 5 pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Modul 6 pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran investasi. Modul 7 pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Modul 8 pemeriksaan atas pendapatan dan beban. Modul 9 penyelesaian audit. Menetapkan resiko audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatan sebagai mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah-saji material. Resiko dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa sehingga resiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah yang menurut pertimbangan profesionalnya memadai untuk menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan. Resiko dibagi menjadi tiga komponen, yaitu resiko bawaan, yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap salah satu saji yang material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal SPI yang terkait. Resiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan yang lain. Yang kedua ada resiko pengendalian, yaitu resiko bawaan salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal perusahaan. Resiko ini akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap struktur pengendalian internal. Yang ketiga ada resiko deteksi, yaitu resiko karena bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menentukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi. Kalau salah saji semacam itu timbul atau resiko karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang dapat dalam suatu asersi dan berhubung dengan fungsi efisien prosedur audit serta penerapan oleh auditor. Komponen ini dapat dikombinasikan dalam bentuk formula model resiko audit, yaitu AR sama dengan IR dikali CR dikali DR. DR mempunyai hubungan yang terbalik dengan IR dan CR. Semakin kecil IR dan CR,
yang diyakini oleh auditor, semakin besar DR yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya IR dan CR yang diyakini auditor, semakin kecil tingkat DR yang dapat diterima. Udah, Bu. Ibu masih ini off mic. Sorry. Jadi coba diingat-ingat lagi ya, terkait risiko ini kan ada 3 macam, dan audit itu harus mengantisipasi ketiga risiko tersebut. Nanti teman-teman yang bisa baca lagi. Jadi memang untuk tahapan awal pada saat menentukan bagaimana prosedur, itu adalah kita harus tahu risiko apa yang ada di perusahaan tersebut. Kayak misalnya contoh pekan lalu, itu misalnya risiko perusahaan dagang, itu risikonya ada di akun mana sih? Risiko bawaannya biasanya dia di utang piutang, karena kan dia biasanya beli dari supplier gitu ya, terus kita langsung jual ke customer, itu biasanya utang piutang kayak gitu. Atau misal perusahaan manufaktur, itu biasanya risikonya itu besarnya ada di persediaan, karena dia akan memproduksi suatu barang gitu kan. Nah ini yang akan di-assess oleh auditor dan untuk menentukan prosedur apa aja nih yang diperlukan kayak gitu untuk selanjutnya. Nah kemudian kita masuk selanjutnya nih, coba dibaca lagi nih Sa, persiapan awal sebelum penandatanganan penugasan audit. Coba dibaca biar teman-temannya tahu. Ibu sebentar, Bu. Diganti Sinta, Bu. Oke, Sinta, silahkan. Nggak, kurang jelas Sinta. Suaranya nggak. Suaranya kurang jelas. Sinta bisa pakai akunnya Nisa buat ngobrol. Oke, saya ulang ya, Bu. Persiapan awal sebelum penandatanganan penugasan audit. PT Sugus berlokasi di Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri farmasi. Informasi tambahan tentang sejarah dari perusahaan dan organisasi dapat dilihat pada berkas permanen Kantor Akuntan Publik KAP Krisanti dan rekan memeriksa laporan tahunan PT Sugus untuk tahun pertama. Beberapa bulan ini, Lita sebagai senior auditor untuk PT Sugus telah mengundurkan diri dari KAP Krisanti dan rekan. Anda diangkat menjadi senior auditor in charge menggantikan Lita untuk pemeriksaan PT Sugus tahun buku 31 Desember 2018. Lita telah menyelesaikan audit interim untuk PT Sugus. Dia telah menyelesaikan kuesioner pengendalian internal atau Internal Control Questionnaires ICQ dengan manajer keuangan dan akuntansi PT Sugus Bapak Daniel pada tanggal 13 Desember 2018. Dan selalu memutakhirkan atau meng-up-to-date pengendalian internal. Anda diminta membantu menyiapkan audit prosedur dengan bantuan junior auditor. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun persiapan awal pemeriksaan. Pertama, pada tanggal 13 Desember 2018, Lita telah menyelesaikan ICQ. Yang kedua, pada tanggal 28 Agustus 2018, Anda mendapatkan laporan keuangan PT Sugus 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh KAP S. Tris dan rekan. Pada tanggal 19 Desember 2018, Anda mendatangi klien dan diperkenalkan kepada para pegawai di perusahaan klien. Selanjutnya, Anda mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan yang berasal dari laporan keuangan yang diperoleh dari Kepala Bagian Akuntansi Saudari Olivia. Pada tanggal 5 Januari 2019, Anda melakukan pemeriksaan terhadap kas besar dan kas kecil serta surat berharga.
Lalu pada tanggal 1 Januari 2019, Anda melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang dengan melakukan pemeriksaan fisik dan membuat berita acaranya. Pada tanggal 14 Januari 2019, Anda melakukan konfirmasi dan utang usaha. Konfirmasi kedua piutang usaha pada 1 Februari 2019 bersamaan dengan konfirmasi bank, investasi, dan utang sewa pembiayaan. Pada tanggal 18 Januari 2019, Anda melakukan pemeriksaan terhadap tambahan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018. Anda merencanakan pemeriksaan dimulai pada tanggal 19 Desember 2018 dan akan berakhir pada tanggal 12 Maret 2019. Anda menerima beberapa balasan surat konfirmasi dan yang lainnya menyusul pada saat dilakukan pemeriksaan. Anda telah melakukan persiapan untuk kertas kerja pemeriksaan, sementara saudari Olivia juga menyelesaikan laporan keuangan perusahaannya. Sebagai tambahan, pembukuan klien ditutup pada akhir tahun serta kertas kerja neraca atau working paper balance sheet dan kertas kerja laba rugi atau working paper profit and loss sudah dipersiapkan. Dari KAP Krisanti dan rekan, Anda membawa laporan auditor independen dan laporan keuangan PT Sugus, laporan keuangan tahun 2018 dan neraca saldo tahun berjalan yang diberikan oleh PT Sugus terdapat pada halaman 13. Oke, cukup di sini dulu. Jadi ini adalah ceritanya ya, ceritanya pada saat kalian nanti audit itu seperti apa. Jadi memang di sini kan PT Sugus itu perusahaan farmasi. Jadi ini ceritanya kalian itu menggantikan Lita yang sudah resign dan posisinya kalian itu bekerja di KAP Krisanti dan rekan, di mana KAP Krisanti dan rekan ini mengaudit perusahaan farmasi ini berarti initial audit. Dia baru pertama kali mengaudit karena sebelumnya dipegang oleh KP lain ya, KP Estris gitu. Jadi tahapannya kayak gitu ya. Dan kalian udah dikasih tahu Lita itu sudah menyelesaikan ICQ. ICQ itu nanti kalian bisa lihat di halaman mana ya? Nih, contohnya itu kalian bisa lihat di modul 1. Jadi setiap modul itu ada ICQ-nya. Di modul 1 halaman 36 itu contohnya ya. Jadi Lita itu udah cari tahu gitu ya. Di perusahaan PT Sugus tuh kayak gimana sih culture-nya, gimana sih risikonya gitu ya. Internal control yang telah dilakukan tuh seperti apa. Dan ini ceritanya sudah diisi oleh Lita dan sudah diperiksa oleh Dim Jati atau atasannya Lita pada tanggal 18 Desember 2018. Dan kesimpulan penilaiannya bisa dilihat itu kan ada yang dikotakin, nah itu berarti artinya baik. Kesimpulannya sudah baik untuk modul 1. Kalau modul 1 dan seterusnya nanti bisa dibaca ya pada saat mengerjakan. Kayak gitu. Kemudian ini juga tahapan-tahapannya. Kalian yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap kas besar dan kas kecil. Nah, itu yang akan kalian lakukan hari ini. Seperti itu. Selanjutnya, kalian juga coba melakukan pemeriksaan persediaan barang dengan melakukan pemeriksaan fisik. Itu di mana? Itu nanti kalian bisa lihat di buku 1 juga. Di buku 1 itu adalah semua permanen file yang dibutuhkan. Isinya surat konfirmasi, kemudian terkait terkait konfirmasi yang dilakukan kepada bank, terus terkait misalnya ada beda atau ada beda saldo dan lain sebagainya, itu dijelaskan di buku 1. Kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah persiapan awal itu tadi kita masuk ke kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu ada indeks-indeksnya. Ya, indeks-indeksnya ada A1 sampai dengan PL5. Itu ya, A1 itu laporan audit, A2 kertas kerja neraca, A3 kertas kerja laba rugi dan seterusnya. Itu akan menjadi nama yang kalian pakai pada saat melakukan working paper. Di sini kas dan setara kas itu C.
daftar konfirmasi bank nanti labelnya adalah CC. Nah, ini saya contohin, saya liatin ya. Salah satu contoh working paper ya. Ini yang saya harapkan dari kalian membuat seperti ini. Nah, udah kelihatan belum? Terlihat, Bu. Lihat ya, jadi ini contoh ya, contoh dari perusahaan lain. Nah, nanti kalian tinggal ganti ya. Kliennya di sini PT Sugus. Meternya di sini cash and cash equivalent, kas dan setara kas ya. Kalau di sini contohnya PT Krakatau Engineering ini punya cash on hand dan cash in bank. Nah, di sini ini tanggalnya ini adalah book before charge. Book before charge atau book before client adjustment itu adalah saldo yang ditarik langsung dari sistem. Ya, saldo yang langsung ditarik dari sistem. Nah, itu akan bisa kalian lihat di buku 2. Di buku 2 ya. Nanti yang harus kalian salin ulang itu ada di buku 2 halaman 2 ya. Coba dilihat dan coba difotoin, kirim ke teman-teman yang lain yang nggak lihat bukunya ya. Itu per audit. Book before charge itu sama aja dengan per audit ya. Kemudian ini charge ini client adjustment in case kalau misalnya pada saat tutup buku ternyata klien tuh melakukan adjustment, masukin di sini. Tapi kalau nggak ada berarti kosong. Anggapannya kalau di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada client adjustment. Jadi di sini anggapannya adalah book before charge atau per audit ya, per audit tahun lalu, terus per klien tahun yang sedang diaudit, dan ada pare. Pare atau paje itu adalah purpose adjustment yang diberitahukan kepada klien dari auditor. Jadi auditor yang propose. Setuju nggak kalau misalnya kita propose jurnal ini karena misalnya tadi ada misstatement atau misalnya tadi ada pencatatan yang tidak sesuai dengan waktunya, itu kan harus di-adjust ya. Jadi masuknya ke sini. Gitu. Nanti itu yang akan kalian isi di sini. Kalau misalnya pada saat kalian melakukan rekonsiliasi bank, tapi ternyata ada selisih. Berarti kan harus ada adjustment ya. Nah, untuk jurnalnya kalian bisa buka lagi di buku akuntansi keuangan jurnalnya apa. Nah, kalian masukkan di sinilah debitnya apa, kreditnya apa di sini. Ini untuk si lead-nya ya, untuk lead-nya. Jadi untuk secara garis besar kasnya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata cash in bank itu ada 3 bank loh Bu, gitu ya. Ada bank A, B, dan C. Nah, itu akan di-mention di C sub-nya di sini. Nah, jadi ini breakdown dari cash on hand dan cash in bank yang dibutuhkan. Kalau misalnya nanti kalian baca lagi di buku ini kan banknya itu saldo banknya ada beberapa ya. Jadi di sini kalian isi di sini. Banknya apa saja? Misalnya PT Bank BCA, Bank ABC, Bank DEF gitu ya di sini. Gitu. Nanti kalian bikin seperti ini. Mungkin ini contoh aja ya, contoh yang udah realnya. Tapi kalau misalnya untuk sederhananya kalian tinggal tinggal kalian kopas aja yang dari buku ini, kalian salin ulang ke Excel kalian masing-masing, ya. Gitu. Tapi diharapkan ada ini, ada CC confirmation-nya. Karena kan nanti di bukunya itu ada terkait konfirmasi. Jadi kalau misalnya konfirmasi nih, ini kompleksnya kayak gini ya contohnya ya. Tapi kalau misalnya simpelnya, kalian tinggal tulis account number, terus misalnya bank name-nya apa, terus account type-nya, currency pasti IDR ya di sini contohnya. Dan udah saldonya berapa, terus hasil konfirmasi saldonya berapa. Terus nanti ada komennya di sini. Kalau CB ini artinya credit balance. Kreditnya balance berarti udah sesuai. Tapi kalau misalnya RD ini berarti dia ada selisih, tapi selisihnya itu nggak material. Jadi ini ada tanda M dicoret, itu artinya imaterial. Nih. Nah, ini
apa namanya, indeks-indeks ini bisa kalian lihat di buku 1 halaman 11. Itu disebutnya tick mark, tanda ya, tanda. Gitu. Ini pada dengerin kan ya? Dengerin Bu, dengerin ini. Oke, dengerin ya gitu. Nanti kalian lihat di halaman 11 itu ada tick mark standar. Jadi di WP kalian itu diharapkan semuanya ada tick marknya. Misal di halaman 11 itu ada footing verified. Footing verified itu tandanya gini kan. Mana ya contohnya? Mana ya? Di sini adakah? Nah, ini. Footing verified. Ini contohnya ya. Kelihatan ya. Ini maksudnya tick mark atas footing verified. Footing verified itu adalah dia jumlah dari atas ke bawah. Udah oke. Kayak gitu. Jumlah dari atas ke Yang bawah mana, Bu? sudah oke. Ini, yang ini nih. Nih. Mana sih? Nah, ini nih. Nih yang saya biru-biruin. Kelihatankah? Nah, ini nih. Ini tick mark tanda. Nah, kalau Oh, kayak itu gini, yang heeh. merah itu. Ya, yang merah-merah ini itu artinya dia menjumlahkan dari atas ke bawah, sudah sesuai, udah dijumlahin kayak gitu. Makanya perlu ada tanda seperti ini. Dan ada juga yang namanya cross footing verified. Cross footing itu biasanya itu adalah penjumlahan ke kanan. Di sini ada nggak ya contohnya? Bentar ya. Oke, di sini belum ada, tapi bentuknya gini. Nih, saya kasih contoh. Dia itu harus ada penjumlahan, kalau ada penjumlahan ke kanan, kita tambah kayak gini. Nih. Ini berarti penjumlahan ke samping artinya. Ya. Jadi misalnya ini book after charging, misalnya ditambah atau dikurangin adjustment, hasilnya berapa, ada tanda kayak gini. Itu adalah maksudnya penjumlahan dari kiri ke kanan. Kayak gitu, cross footing. Ya. Nah, kalau misalnya vouching, nanti kan kalian akan melakukan pemeriksaan kepada bukti yang dimiliki oleh klien. Itu tandanya kalian bisa pakai checklist kayak gini, kalau udah sesuai ya, checklist kayak gini, atau VO. VO itu artinya vouch, kalian sudah melakukan vouching. Nah, kayak gini. VO. Udah dicek ke dokumen. Kalau kalian udah melakukan cek ke dokumen, berarti ini adalah tick mark-nya atau tandanya. Gitu. Nah, terus nanti pada saat tadi rekonsiliasi dan konfirmasi ya. Konfirmasi ini kan tadi CB itu credit balance, berarti udah sesuai ya, nggak ada difference. Tapi kalau misalnya ada difference, itu tadi namanya RD. RD ini adalah reporting difference. Tapi kalau nilainya tidak material, nah penentuan material atau imaterialnya, ini ada perhitungannya tersendiri yang dilakukan oleh auditor. Tapi biasanya itu kayak 100.000 ke bawah gitu ya, nggak material, tulisnya imaterial di sini. Misalnya perhitungan auditornya itu nanti tingkat materialnya itu adalah di atas 1 juta, berarti di bawah 1 juta itu imaterial. Itu bisa dilakukan adjustment atau bisa dipas aja, gitu kayak nilainya nggak material, nggak usah dibikin adjustment juga nggak masalah, kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada pembalasan gitu ya, berarti tulis NR, no replies, tidak ada jawaban. Dan apa-apa yang di-provide oleh klien, jadi semua dokumen yang di-provide oleh klien, itu namanya adalah PBC. PBC itu adalah prepared by client. Contoh misalnya ya, kita kan untuk bisa mendapatkan lead ini, nilai ini kan dari PBC ya, dari angka hitungan klien dong, ya kan? Kita misalnya narik sistem untuk laporan keuangan akhir tahun, dari sistemnya misalnya sistemnya pakai SAP gitu ya. Terus si klien ngedownload terus kasih ke kita, itu namanya PBC karena itu di-provide oleh klien. Gitu. Atau misalnya kita minta daftar utang, daftar piutang, itu namanya PBC, provide by client. Gitu.
Next, apalagi ya yang perlu dijelaskan? Itu, terus nanti kalian lihat di bagian 2. Kalau bagian 2 halaman 17. Ya, bagian 2 halaman 17 itu terkait berkas permanen. Terkait berkas permanen. Jadi penting bagi auditor itu untuk meminta berkas-berkas permanen atau segala sesuatu akte yang berkaitan dengan perusahaan. Karena di laporan keuangan itu tidak hanya mencantumkan akun-akun yang ada di laporan keuangan saja, melainkan juga terkait legalisasinya perusahaan tersebut juga dicantumkan ya. Kalian pasti pernah dong lihat laporan keuangan secara utuh. Di sana itu kan ada akte pendirinya, siapa saja misalnya direkturnya, siapa saja komisarisnya itu harus dicantumkan. Makanya kenapa ada bagian 2 di sini untuk memberitahukan kepada kita sebagai auditor bahwa PT Sugus ini tuh dipegang oleh siapa saja sih gitu ya. Misalnya PT Sugus adalah apa di sini? PT Sugus didirikan tanggal 23 April tahun 2011. Ini kan berarti akte ya. Dengan akta notaris James SH nomor 30372 di Jakarta. Akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan nomor sekian 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 tanggal sekian. Nah, ini harus kita dapatkan dari klien. Karena ini akan kita masukkan ke laporan keuangan nantinya. Kayak gitu. Kemudian terkait struktur organisasi beserta tanggung jawab. Itu juga perlu kita dapatkan karena agar kita tahu nih, kita bisa koordinasi sama siapa. Kalau misalnya kita butuh nih data persediaan. Oh, di sini di PT Sugus ini hubungannya dengan Pak Sugeng. Kita minta nih ke Pak Sugeng, Pak minta dong data persediaan. Pak minta dong misalnya terkait utangnya gitu misalnya ke Pak Sugeng juga kayak gitu. Atau ke kepala bagian pembelian. Karena Pak Sugeng dibantu oleh Ibu Vivian di sini contohnya. Kayak gitu. Terus ada juga kepala bagian gudangnya. Kalau misalnya kita mau stock of name persediaan itu kita pasti harus minta izin ke bagian gudang karena nanti kita akan ditemani oleh mereka. Jadi kita harus tahu siapa kepala gudangnya. Itu adalah Bapak Utomo. Gitu. Manajer produksinya, semua dijelaskan di sini siapa-siapanya agar kita tahu flow-nya tuh seperti apa. Kayak gitu. Nah, terus di sini selanjutnya di halaman 21 ya. Nanti tolong fotoin ya ke teman-teman yang lain halaman-halaman ini untuk mereka bisa baca juga ya, Nisa ya. Atau Sinta. Ya, terkait kebijakan dan prosedur akuntansi. Nah, ini prosedurnya juga kita harus tahu. Misal contoh di sini penerimaan kas atau bank. Sumber penerimaan kas atau bank terutama berasal dari hasil penjualan tunai serta penagihan piutang dagang. Setiap penerimaan dengan cek atau giro atas nama PT Sugus dan untuk pembayaran dari langganan luar kota melalui transfer bank. Setiap penerimaan uang harus dibuatkan bukti penerimaan kas. Nah, jadi nanti misalnya tadi ya, saya share lagi working paper-nya contoh. Nah, pada saat kita melakukan cut off ya. Cut off bank receipt atau cut off bank disbursement. Bank receipt itu berarti penerimaan, bank disbursement itu berarti pengeluaran. Itu kan kita berarti oh di sini ternyata mereka punya bukti penerimaan kasnya. Nah, cara kita vouchingnya adalah kita melihat bank statement dan juga kita melihat bukti penerimaan kasnya. Apakah sudah sesuai tanggalnya? Kalau misalnya sudah ya tinggal di checklist gitu ya. Ini form bank statement. Atau misalnya tadi dikasih tick mark V0 kayak gini. Berarti kita udah vouch ke bukti penerimaannya. Kayak gitu. Nanti ini tulisan ini ditaruh di samping-samping sini. Jadi kalian tambahin di sininya. Kayak gitu. VO kayak gitu. Karena kita udah ngelihat ke bukti penerimaannya. Atau ke bukti pengeluarannya. Kayak gitu. Nah, yang perlu kalian tahu juga terkait cut off ini,
tadi kan dijelasin ya, ini kayak bolak-balik. Jadi nanti kalian harus bolak-balik lihat instruksinya juga. Terkait cut off itu kan kita pengen tahu ya, apakah yang di tahun berjalan itu sudah semua tercatat, sudah semua dicatat sesuai atau belum, dan jangan sampai ada yang harusnya di tahun depan tapi kita catat tahun sekarang, kan harus udah beda ya. Makanya kita melakukan cut off ini. Jadi kita nanti ada yang namanya pengecekan dokumen setelah tanggal tutup buku, untuk kita make sure bahwa memang tidak ada transaksi setelah tutup buku yang dicatat di periode berjalan, kayak gitu. Nah, ini lihatnya dari mana? Ya dari bank statement dan juga dari bukti kas keluar dan bukti kas masuk. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ini valuation ini kalau misalnya perusahaan itu punya akun rekening USD, tapi kalau di contoh PT Sugus ini semuanya IDR, jadi nggak perlu ada valuation. Tapi in case kalian nanti di KAP dan misalnya ada bank, klien itu punya bank yang kursnya itu menggunakan US dollar, maka kalian harus melakukan prosedur valuation. Dan kalau misalnya mereka juga punya deposit, kalian juga harus mengecek time depositnya ke dokumen depositonya. Kalau nggak ada, di sini nggak ada ya, nggak ada di PT Sugus nggak ada. Jadi kalian cukup ke konfirmasi, ya, konfirmasi, rekonsiliasi, dan cut off aja. Nah, untuk instruksinya kalian bisa lihat yang bank, kas, dan setara kas itu halaman berapa ya? Nih, modul 4 ya, halaman 115. Nah, itu coba kalian baca halaman 115 ya, tentang kas dan setara kas. Kemudian kalian bikin working paper-nya di Excel. Oke. Jadi yang kalian bikin di Excel itu hanya working paper-nya. Rekening korannya nggak perlu kalian tulis ulang, nggak perlu. Yang perlu adalah working paper terkait tadi ya. Ini lead-nya harus ada. Lead-nya itu bisa kalian ambil di buku 2. Ya, di buku 2 itu. Yang di buku 2 halaman 2 sampai halaman berapa nih? Halaman 2 sampai halaman 5 ya. Halaman 2 sampai halaman 5. Itu kalian salin sekarang ya. Kalian salin ke Excel. Dah, itu aja. Kalian salin, terus kalian lihat instruksi yang di halaman 100 tadi terkait kas bank. Itu halaman 100 berapa tadi saya bilang? 115 ya? 115, Bu. Ya, 115. Kalian lihat di situ, masukin ke sini. Contohnya kayak gini ya, yang ada di layar kalian. Contoh working paper-nya. Itu kalian tinggal adjust aja, kliennya nanti tulis PT Sugus, meternya, kas dan setara kas, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, silahkan. Nah, kalau misalnya di sini contoh working paper yang di buku 2 itu di halaman 77 ya. Kas dan setara kas itu ada di 77. Nah, ini. Kalian juga harus bikin berita acara pemeriksaan uang kas. Ya, berita acara pemeriksaan uang kas karena kalian melakukan cash of name nanti ceritanya di sini. Jadi kalian ngelihat kas di tangan itu berapa. Di sini kan ada tulisannya ya di sini, uang kertasnya berapa rupiah, uang logamnya berapa. Itu masukin ke sini.
di berita acara pemeriksaan uang kas. Ya, ada kas besar, ada kas kecil. Nah, tugas Anda di situ ya, di halaman 125, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Buatlah kertas kerja pemeriksaan. Nah, ini kertas kerja pemeriksaan yang harus kalian buat di Excel. Dan lengkapilah kertas kerja neraca A21, A22, A31, A32 yang ada di halaman awal tadi. Di halaman awal yang lead-nya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Kayaknya masih belum kebayang ya. Kalau kebayangnya pas kalian coba kerjakan. Gimana Siva? Ada yang mau tanyain nggak Siva? Aman? Minta di fotoin ke teman-temannya biar kalian bisa langsung bikin lead-nya, bikin working paper-nya. Tuh, udah di-share kan sama Nisa ya. Nah, itu kalian yang silakan kalian salin di Excel masing-masing. Kemudian langsung melakukan prosedur audit kas. Bu, ini tadi yang coba yang halaman 5 tuh kan jadi suruh apa deh Bu? Kan ini ada per audit, per klien, terus pare, per audit. Tadi gimana Bu? Saya lost tadi. Oke. Jadi yang halaman 2 sampai halaman berapa tadi? 5 ya. Ya. 5, 7, halaman 7 ya. Itu adalah lead-nya. Lead itu adalah saldo secara keseluruhan. Secara garis besar saldonya itu. Nah, ini kalian harus salin. Per audit itu adalah, per audit 2017 itu adalah, asumsinya di sini berarti ini adalah nilai audit tahun lalu yang sudah diaudit oleh PT Estris. KAP Estris. Oke. Kita kan KAP Kristanto ya. Kristanto. KAP siapa kita tadi? Ya, kita di KAP itulah ya. Nah, kita akan mengaudit tahun ini. Yang harus kita lakukan adalah saldo per klien. Saldo per klien ini berarti itu kan tadi apa? PBC ya, Provide by Client. Itu kita ambil dari buku 1. Buku 1 ini ada halaman berapa? Coba bisa dibantu lihat halaman berapa? Nanti kalau tolong ya. Ada di halaman berapa? Udah lanjut lah Bu, pokoknya gitulah. Nah. Ya, ada di halaman 15 ya. 15, halaman 13 sampai halaman 16. Nah, di situ kalian masukin tuh saldo untuk tahun 2018 dari situ. Ya. Lalu, pare ini adalah propose adjustment. Itu jika ada pada saat kita mengaudit, jika ada perbedaan atau ada misstatement yang perlu kita adjust. Itu nanti kita yang buat sebagai auditor. Kita propose ke klien. Kalau di sini saya lihat sekilas itu nanti pada saat rekonsiliasi memang ada perbedaan. Jadi kalian harus bikin jurnalnya. Nah, perbedaannya itu masuk ke pare. Yang kalian masukin ke pare di sini adalah total adjustment yang ada di kas dan setara kas. Ya. Secara keseluruhan masukin ke situ. Debit masuk ke debit atau kredit. Kan misalnya nanti ada jurnalnya debit dan kredit apa, masukin ke sini ya. Dan nanti akhirnya kita dapat nilai per audit. Nilai per audit itu misalnya contoh kas dan setara kasnya per tahun 2018 itu adalah misalnya 3 juta. 3 juta ya? Bukan. 200 juta ya? Itu berapa nih? Oh ini 47 juta. 47 juta 490.000 sekian. Itu per klien. Terus nanti ada adjustment, misalnya di debit. Kalau di debit berarti kan bertambah ya. Tinggal 47 juta, misal tambah 2 juta. Jadi per auditnya 49 juta hasilnya. Gitu. Ya. Jadi
Oke. Nah, nanti kalian bikin working paper untuk kas sendiri seperti ini bentuknya ya. Ini lead-nya. Ini lead-nya. Kalau di sini kan lead-nya cuma kas doang ya. Dia ngambil akun kasnya aja. Nah, kalian nggak apa-apa masukin aja yang semuanya yang tadi, yang harus kalian salin dari halaman 2 sampai halaman berapa nih? Sampai halaman 8 itu 8. Bukan sampai 8. Sampai halaman 5 ya, 2 sampai 5. Ya, 2 sampai 5 itu kalian jadiin lead-nya aja. Jadi lead-nya itu 2 sampai 5. Oke, ada telepon dulu. Enggak. Cancel itu aja. Nanti Oke. Tadi yang untuk parenya berarti ada keterangan adjustment-nya dong di bukunya. Ada. Jadi yang di adjust apa aja? Ya, harus ada. Dan itu kalian misalnya nih, ya kan ini lead-nya. Terus nanti kalian ada sub-nya di sini ya. Tadi misalnya ada 3 bank. Berarti breakdown-nya ada di sini. Breakdown-nya di sini misalnya ya kalian bikin bank A, B, C. Nah, terus umpama kalian pengen bikin jurnalnya, kalian bikin jurnalnya di bawah sini aja. Misalnya apa pada apa. Apa pada apa berapa. Di sini. Gitu. Di bawahnya aja, di bawah tabelnya. Ditulis di sini jurnal misalnya adjustment untuk perbedaan rekonsiliasi bank atau apalah judulnya, terserah kalian namanya di sini. Yang penting kalian tahu itu dari mana. Kayak gitu berapa. Terus nanti kalian linkin ke akunnya mana yang beda, misalnya dari PT A atau PT B gitu. Masukin ke sini. Jadi kalian linkin aja ya. Misalnya sama dengan yang ini. Misal kayak gitu. Jadi kalian kan langsung dapet nih book afternya berapa. Gitu. Dan ini juga kalian harus bikin sheet confirmation. CC confirmation karena kalian di sini juga melakukan konfirmasi. Dan sheet rekonsiliasinya juga bikin di sini. Kayak gini. Jadi harus ada konfirmasi, rekonsiliasi. Kalau misalnya di sini keterangannya melakukan cut off, masukkan juga cut off. Ya, jadi harus ada lead, sublead, konfirmasi, rekonsiliasi, dan cut off jika ada cut off-nya. Kalau dikasih keterangannya di buku. Kalian juga lakukan. Oke? Begitu yang harus kalian lakukan. Atau misalnya nanti dapat jurnalnya dari rekonsiliasi, kalian bikin jurnalnya di bawah tabel ini juga nggak masalah. Yang penting kalian tulis jurnalnya. Kalian boleh tulisnya di rekon, bagian rekonnya, atau kalian mau tulis di C-sub-nya di bawah sini juga boleh. Ya, fleksibel aja. Yang penting di-linkin nih nilainya kemana. Gitu. Boleh ini nggak Bu? Coba maksudnya contohin satu, misalnya di instructionnya satu instruction gitu kayak biar kita dapat gambarannya aja gitu Bu. Satu instructionnya lagi. Maksudnya nggak bisa kasih contoh satu karena ini kalian harus ngerjain. Oke. Karena ini satu kesatuan. Kalau contoh satu saya yang ngerjain dong, bukan kalian. Nanti kalau kalian udah ngerjain baru kita bahas bareng-bareng. Ya. Oke. Jadi coba dipahami dulu instruksinya, bikin working paper-nya, bikin lead-nya, dan seterusnya. Yaudah, kalian hari ini bikin kas dulu aja ya. Kayaknya kalau nyampe persediaan takut pusing, jadi kas dulu aja hari ini. Pekan depan kita masuk ke persediaan piutang dan piutang ya. Bikinnya sederhana aja nih, kalau ini kan udah agak ribet ya. Kalian bikin sederhana aja, berarti cuma ada saldo, terus misalnya kalau vouching dari dokumennya berapa, apa aja lah pokoknya tabel yang ada di atas ini kalian bikin sesuai dengan memang yang disediakan di buku. Kalau ada bank account number-nya ya masukkan bank account number, kalau nggak ada, nggak dikasih keterangannya ya cuma bank name-nya aja.
GL account number-nya kan udah ada ya di buku 1. GL account number-nya itu adalah nomor akunnya. Di halaman 15 kalian bisa lihat nomor akunnya itu ada 101, strip 01 dan seterusnya. Gitu. Ini referensi. Nah, ini nggak usah ini karena dia kan ada time deposit dan ada checking. Kalau kalian kan cuma satu macam aja, nggak ada currency yang lain, cuma satu macam, jadi ini abaikan aja. Nah, kalian langsung masuk ke balance-nya aja dan masukin ke confirmation balance-nya berapa. Nanti kalian masukin di sini. Karena nanti dikasih keterangan juga, kalian dapat konfirmasi dari bank ABC, nilainya berapa, masukin ke sini. Coba ya, coba kita lihat. Contoh. Halaman 115. Mana ya yang konfirmasi nih. Kalian ada rekening koran. Nah, ini. Halaman 131 itu adalah contoh surat konfirmasi bank. Nah, hasil konfirmasinya kalau nggak salah ada di buku 2 ya. Coba deh buka deh. Sambil dibuka-buka ya yang pegang buku. Halaman 77. Nah, ini nih. Nih, halaman 90. Nah, ini kalian dapat nih. Contoh surat konfirmasinya ada di halaman 90 buku 2. Nah, di sini dari Bank CAB ya. Contohnya dari Bank CAB, dia ada rekening korannya itu, oh ternyata ada deposito juga ya. Berarti bikin kayak gini, berarti kalian tulis account type-nya di sini ya. Bank CAB itu ada 3 ya. Bank CAB ada 3, berarti rekening korannya, checking, dan time deposit. Ada USD, ternyata ada USD juga dan ada IDR. Dimasukin di sini. 3 macam itu ya, ada 3 macam berarti. CAB, rekening koran. Di sini ya, di sini terus bank CAB, account type-nya checking, time deposit. Kemudian balance-nya in original currency-nya berapa? 4 juta rupiah, yang satu lagi 1 miliar ya, yang satu lagi 30.000 USD dengan tingkat bunganya. Misalnya di sini tambah kalian tambah row, misalnya kalian pengen ngisi tingkat bunganya di sini, enggak pun juga nggak apa-apa. Yang penting kan saldonya. Nah, terus kalian lihat di saldonya, saldo yang ada di keterangan ini berapa untuk Bank CAB. Bank CAB nih ternyata saldonya ada 5 juta nih. Nah, apa bedanya? Apa yang membuat beda? Nah, itu nanti kalian lihat di keterangan-keterangan lainnya di situ. Gitu, ya. Itulah yang harus direkon berarti. Itu ya, dapat dipahami ya. Coba deh kalian lihat dulu dokumennya. Sambil kalian lihat keterangan-keterangan lain yang ada di buku 1 dan juga buku 2. Untuk kalian bisa tahu ceritanya tuh gimana. Ya, coba kalian kerjakan dulu, bikin di Excel. Ya, pekan depan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan bersama. Kalau kalian sudah mengerjakan ya. Asumsinya hari ini kalian kerjain dulu yang cash. Gitu. Ya, silakan mengerjakan. Silakan dimulai dikerjakan di Excel masing-masing. Semua informasi yang diperlukan dari buku 1 dan buku 2 tolong di-share ke temennya biar temennya bisa langsung ngerjain juga hari ini ya.
Jadi baik yang di rumah ataupun yang di kampus bisa mengerjakan hari ini. Karena ngerjainnya di Excel kan. Ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silahkan kalian baca-baca dulu ya. Sambil disalin yang tadi ada di halaman 5 sampai halaman sekian itu kalian salin dulu untuk jadi lead-nya. Ya. Coba dulu ya. Bisa ya? Silakan dicoba dulu. Mungkin sekian aja hari ini sama saya. Sisanya kalian ngerjain tugas tadi yang udah kita bahas sedikit. Sisanya tinggal dieksplor. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dan diskusikan, kita diskusikan pekan depan. Tapi kalau bisa hari ini kalian kerja kelompok aja rame-rame diskusi gitu ya. Biar kalian ada diskusi barengnya dulu sebelum diskusi bareng sama saya. Gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Ya, selamat diskusi ya. Apa sih, Pak? Ini tapi dikumpulin apa enggak, Bu? Ini dikumpulinnya nanti kalau udah beberapa akun yang dikerjakan. Oke, baik. Ya. Tapi nggak dikumpulin pekan depan juga harus kerjain ya. Karena pekan depan kan kita bahas ya. Kalau sempat dibahas kita bahas pekan depan. Kalau nggak sempat pekan depan lagi. Oke, sekian dari saya. Silakan dibaca-baca lagi. Share sama Nisa semuanya instruksinya difotoin atau di-scan. Gimana lah caranya biar teman-teman yang lain bisa lihat ya. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.